Cerita ini berasal dari sepupu saya, sebut saja namanya Fatimah. Peristiwa ini dialaminya waktu dia duduk di bangku kelas 1 SMA. Fatimah ini orangnya cantik, tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Ia mempunyai senyum yang manis sekali, dengan lesung pipit di kedua pipinya. Sebagai gadis yang cantik dan tidak sombong, tentu saja Fatimah banyak disukai oleh kaum Adam. Ditambah lagi karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang muda jatuh hati padanya. Begitu banyak lelaki yang ingin menjadikan Fatimah sebagai pacar, namun banyak juga yang ditolak. Meskipun Fatimah sering menolak dengan cara yang halus, tetap saja yang namanya perasaan kalau sudah ditolak ya sakit hati jadinya. Peristiwa inilah yang menjadi penyebab kisah tragis yang dihadapi oleh sepupuku tersebut. Suatu malam sesudah sholat maghrib, Fatimah pergi ke WC hendak buang air kecil. Setelah keluar dari WC, ia merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Fatimah merasa ada yang menarik kepalanya ke samping secara paksa. Rasanya sakit sekali, ia pun tak bisa menggerakkan kepalanya. Fatimah segera memanggil ibunya dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali hanya salah urat biasa. Fatimah pun disuruh berbaring saja di dalam kamar. Namun, lama-lama Fatimah merasa semakin aneh saja. Kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti ada yang menindih tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak tak karuan. Ayah tirinya Fatimah, yang kebetulan merupakan orang rajin beribadah dan sering mendapat penglihatan akan hal-hal gaib, mengetahui bahwa yang dialami Fatimah diakibatkan oleh ilmu hitam yang sangat jahat. Tanpa pikir panjang, ibunya Fatimah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal akan kekuatan doanya dalam melawan ilmu hitam. Sebut saja namanya Kiai Husein. Setelah Kiai Husein dipanggil, ia pun segera duduk di sebelah Fatimah dan membaca doa-doa. Kemudian ia segera berkomunikasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan saat menangis pun ia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya pun susah berkedip. Dalam perjuangannya melawan sakit, disitulah pertama kalinya Fatimah melihat makhluk gaib. Ia melihat ada dua sosok makhluk besar berbulu hitam, lebat, hampir seperti gorila. Akan tetapi wajahnya berbeda, seperti binatang tapi ia tak tahu binatang apa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala. Kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan kiri Fatimah. Keduanya yang menahan tubuhnya sehingga tak mampu bergerak. Sedangkan di bagian kepalanya adalah sosok makhluk dengan ciri-ciri seperti kuntilanak, berbaju putih, rambut panjang yang kusut, serta acak-acakan. Kuntilanak inilah yang menarik kepala Fatimah dan mencekik lehernya, sehingga Fatimah sulit bernafas. Tak bisa ia lukiskan wajah kuntilanak itu. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Nafas Fatimah tinggal satu-satu. Ia sekarang terbayang kembali kesalahan yang pernah ia lakukan, sebab ia mengira bahwa inilah ajalnya. Malam inilah ia akan mati di tangan makhluk-makhluk ini. Bisa ia rasakan betapa siksanya sekarat itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri, ibu dan kakek Fatimah melaksanakan sholat malam dan tak henti berdoa untuk kesembuhan Fatimah. Si kiai juga masih bergelut dengan doa-doa yang dibacanya. Selanjutnya yang terjadi adalah Fatimah merasakan tubuhnya sangatlah ringan. Semua kesakitan seperti lenyap perlahan-lahan. Matanya terasa berat, kemudian Fatimah tak sadarkan diri. Fatimah terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Ia melihat ibunya sedang membaca Al-Quran di sampingnya. Kemudian Fatimah pun tertidur lagi dan terbangun ketika hari sudah siang. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya sudah segar bugar. Fatimah pun bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu diguna-guna, nak," kata kiai. "Ada seorang lelaki yang kamu tolak cintanya. Lelaki itu kemudian menyuruh seorang dukun untuk menyantetmu. Maka dikirimlah makhluk gaib yang jahat untuk menyiksamu. Beruntung kiai sangat kuat imannya, sehingga ia mampu mengalahkan guna-guna yang dikirim dukun itu. Insya Allah
Kamu sudah sembuh total sekarang, jelas Ibu Fatimah. Menjak kejadian itu, Fatimah lebih sering sholat dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala macam kekuatan jahat. Ia juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Apa yang ia alami adalah pelajaran yang sangat berharga sekaligus menakutkan. Begitulah ceritanya kepadaku. Wallahu a'lam.